seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lo nikmai atau padang kaki pataraket tantang syukur kemarajata lau risese ara dengan lafang Allah Subhanahu wa taala wa yasi matangkai patak bolong ipamasen lori di maneng sehingga ilalan ni seweh pada angka mana mupik na warifang Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga pada angka siki maring kalinga di IGA Radio di 87,6 FM sambil melaksanakan puasa Ramadan sambil mendengarkan IGA Radio. Makutara pemang salawat rangi mapas salama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ilalan nesewe S1 tanggal 24 ulang 4 tahun 2020 di ya rega bertepatangi tanggal 10 2 Ramalang tahun sisep bupak Datuk 42 Hijriah. Saudagar IGA Radio, kami akan mengisi waktu Saudagar IGA Radio. Jadi saya Rahmat Setiawan bersama Al-Ustadz Marmi SAG selaku narasumber akan mengisi waktu para pendengar penonton IGA Radio yang ada di YouTube dalam acara Hikmah Ramadan 1 jam ke depan. Hikmah Ramadan pada hari ini temana yang hari itu golongan yang dirindukan oleh surga.
jadi golongan yang dirindukan oleh surga yang dibawakan oleh Al-Ustaz Marmi SAG. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Al-Ustaz telah berada di studio. Agak kareba Ustaz. Alhamdulillah kareba madicim. Alhamdulillah kareba madicim semua. Ustaz Marmi ini merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru dan bertugas di KUA Kecamatan Balusu. Iya. Saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga para pendengar nantinya akan termotivasi dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah mendengarkan hikmah Ramadan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan para pendengar yang ingin berpartisipasi mau bertanya langsung lewat telepon di 0811 4488 211, bisa menelpon lewat WA ataupun menelpon langsung lewat seluler di 0811 4488 211. Ya rega makutanaki lewat pesan tertulis di pesan chat WA, bisa juga ya rega di live chat di YouTube kami di IGA Radio di YouTube. Ya, saudara IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Marmi SAG. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya daral fana wal amal wa ja'ala al-akhirata daral baqa wal jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar saudagar IGA Radio yang sama berbahagia, alhamdulillah pamasina pong Allah Ta'ala apa indringin na lauri padi kemaneng sehingga rilalena yewe aswe aso maka 10 na 2 ulan Ramalang kamuki nawere pong Allah Ta'ala kesehatan ajap-ajapang sehingga pada kaki papole insyaallah puasata ilalena yewe aswe. Salawat neopas salama masa dipanguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kiri pancaji ripong Allah Ta'ala sebagai uswatun hasanah akkacir madicing rilalena yewe atau tongol linuta akkacir madicing bayri tujunna pangkau ke pangkau kengi makuto paro akkacir madicing poleri sininna wirikadai. Pendengar saudagar IGA Radio yang sama berbahagia, dalam hikmah Ramadan pada hari ke-12 bulan suci Ramadan ini, saya diberi amanah untuk membawakan judul golongan yang dirindukan surga. Yewe seddi pamasi maraja nareko suruga mudani loridi nasaba dega ga seddi tau ilalan na yewe lino
cita-cita terakhirnya adalah melu manengi mutama ilalena suruga. Aga ya suruga. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan al-jannah. Rilalena kurang melebih ratusan ayat yang menyebut tentang kata-kata al-jannah. Di antaranya al-jannah itu terulang sebanyak 66 kali. Kemudian jannat terulang 102 kali. Begitupun bentuk-bentuk yang lain. Namun di antara sekian banyak kata-kata jannah di dalam Al-Quran bervariasi bentuk dan bervariasi terjemahannya. Terkadang jannah itu diartikan kebun atau taman. Namun secara umum bahwa jannah itu adalah kesenangan, jannah itu adalah kenikmatan. Ilalena ya kesempatannya kita akan berbicara tentang jannah yang berarti surga. Ya. Sesuai dengan judul bahwa ningaro golongan tauri dan ningi ku surga. Kita membuka Al-Quranul Karim. Depo Allah Ta'ala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Pada apri-periko lauri adam penepuam wa jannatin arduha suruga ipas sadiangi sisakka langie nenia tanai ni gayaro uiddat lil muttaqin ipas sadiangi laurito bertakwa. Berarti orang yang bertakwa termasuk orang yang dirindukan surga. Kemudian selanjutnya Kedai Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Majepu tau matepe wa amilus solihati na pegau amal-amala soleh, amala-amala madeceng, maka tempatnya adalah surga Firdaus. Salah satu surga yang tinggi disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi narekorita yeyai untuk sampai ke surga hanya dua. Nomor sedi amanu matepe. Yang kedua amilus solihat, beramal soleh. Ni yang kia tepe ia rumagai bisa mengantar ke surga Firdaus, ke surga yang tinggi. Apakah iman yang sering dihafal oleh anak-anak SD yang belajar agama bahwa rukun iman itu adalah 6? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bukan definisi iman yang mau mengantar ke surga tersebut, tetapi iman pada Tuhan purai naula sit dimakunrei riasenge masita. Makdemagi ya rumasita, ya reganinga ya rumasita. Ini diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Engkau onron nola Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu harum baunya.
tentu makuta dari malaikat Jibril makde Jibril bawa aku mapakwe banginna kanjana sedih mau makde malaikat Jibril ia nai bau nama sita tentu aga pelajaran perlu rima sita sehingga diabadikan oleh Allah. Ya. Ternyata ya rumah sita karyawan na Fir'aun. Fir'aun gaji. Niki apa pekerjaan masita? Ia nari itu sebagai tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Jadi ya tu Fir'aun di samping punai tukang sihir juga memiliki yariga punai tukang sisir aja dan dirampi oleh tukang sihir pak biasa yang kalinga yari tukang sisir riwatuna najake anak makunrin na Fir'aun talita ijakana riwatuna talita jakana na puade makkada Allahu Akbar bismillah. Tentu herang anak makun rena Fir'aun makere masita engka ga puas saliwenna amboku. Selama ini semua orang tunduk kepada saya. Baru saya dengar ada Allah. Makere masita engka puang panca jimana ngisinna sewa-sewai termasuk panca jingi ambokmu Fir'aun. Jadi ero anak Fir'aun lari mapis dari Fir'aun. Lo mapis sa kuambok na makede ia rumah sita anak buata karyawata engka gari puang saliwen na idi engka narampion na kur ya serumulli masita ya serumulli itanay. Tapi masih tak mempertahankan keyakinannya bahwa Allah itu ada yang menciptakan Fir'aun, yang menciptakan semua apa yang ada di dunia. Ya, iriset itu resikonya ada nama sita. Nulle dalam kehidupan kita sekarang jarang mulai yewe. Maka dimagi ia romasita bosna penggawana Fir'aun. Kuro munru mandre gaji. Dia mampu melawang bosnya gara-gara akidah, gara-gara keyakinan. Inilah yang jarang dimiliki oleh orang kita sekarang. Sehingga bongna masita mabela mupi nariemo mapakwa kasinna. Apa itu? Dipertahankan iman. Rela suaminya ijenno pada balik. Pura si jenno lakinna ijenno si anakna. Pura siaro dicicil sampai anak yang masih digendong itu berbicara. Maka indukku aja memberitahu. Jadi salah satu bayi yang berbicara adalah anaknya Masita. Ya, tetapi karena iman, ya ruminya rede kayak air es. Begitu iman yang mendalam dalam hati. Jadi iman itulah yang saya maksud, iman yang mengantar ke surga Firdaus. Para pendengar saudagar Iga Radio yang sama berbahagia, untuk itu dalam Al-Quran tersebut untuk sampai ke surga yang pertama tadi dalam surah Ali Imran yaitu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Kahfi disediakan surga itu kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu dulu kuncinya. Kemudian secara khusus engka amalang-amalang ripapule ia weddingi naudaningi ki surga. Apa itu?
kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Na iya suruga mudani wi lauri apai golongan. Tiga naro nomor sedi talil Quran mak baca Al-Quran. Magi mak baca Quran begitu tinggi nilainya, bisa dibayangkan mak kede iyewe Al-Qurangi kalamullah. Adanna pongi dena sembarang ada puang kalamullah. Wettunna ye kalamullah Al-Qurangi maelo nantara rilino mulli malaikat sebagai pengantar iaro malaikat nolie ternyata malaikat sembarang. Ia nari itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Jadi Jibril penggawana malaikat iaro yala pengantara kalamullah. Letu sirilino ni gabungan natuju yewe kalamullah. Ia nari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marisenga makadayaro Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin. Alena tu si penggawana nabi nan nia suruh. Jadi penggawa mana? Pong Allah Ta'ala adana pong Allah Ta'ala marisenga metoni makadayaro pong Allah Ta'ala alena panca di mana ngi dia nagagaya sene yaro na yaro pun ada. Na palalo siaro adai melalui malaikat Jibril penggawana malaikat. Na paturus rilino lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi adalah sayyidul anbiya wal mursalin penggawana tosi nabi dan niasur. Jadi kesimpulannya agi berhubungan dengan Al-Quran itu semuanya mulia dan dimuliakan. Tergantung kepada siapa kita dekat. Iaro bengkulas sapinge, iare ga bengkula bembe, ia kui pakkenni ku ajue, mancaji genrang, asoso dipukul. Tiap hari dipukul. Tapi ketika kulit sapi atau kulit kambing ipancaji wipak doko kurang esoso nimau. Begitu mulianya yang namanya Al-Quran. Sehingga ketika ini dibaca, apalagi di bulan suci Ramadan ini, itu akan kita dapatkan pahala yang paling tinggi ialah itu naudaningi ki surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Nigi tahu baca set di hurupu poleri kita na Allah Ta'ala ialah itu akurangi, maka dia mendapatkan hasanah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi bisa dibayangkan kalau satu huruf dibaca dalam Al-Quran, apalagi kalau Al-Quran tamat 1 kali 2 kali yang jutaan hurufnya, berapa kali pahala yang kita dapatkan. Sehingga dikatakan la aqulu alif lam harfun. Tidaklah dikatakan bahwa alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Jadi alif lam itu 3 huruf, masing-masing mempunyai pahala. Jadi itu pahala bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan, najagai lilana. Jadi lilai bahaya. Biasa engkau papatana biasa ring kali ngamakade mulutmu harimaumu. Ya, mulutmu harimaumu.
Makanya nabita salamatul insan fi hiftil lisan. Asalamakeun narupa tawe poleri batena jagawi lilana. Nah sebab memang ia lilai betul tidak bertulang tapi sangat berbahaya. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadmanna li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Ya. Siapa yang bisa menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Yang dimaksud dua janggut di sini adalah kumis dan janggut. Berarti yang dimaksud di situ adalah mulut, kemudian di dalamnya ada lidah yang selalu berucap. Siapa yang bisa menjamin itu? Dan wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kaki, di antara dua paha, maka adman lahul jannah, maka Allah juga akan menjamin kita masuk surga. Jadi ini lidah bahaya sekali. Untuk itu yakude irulle puadai ada madecingi lebih baik mamako. Biasa mereka tu tahu tulipau ada salah. Ya, salah ada salah. Na peringara kina bitta makade mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nigi tau mata peripong Allah Ta'ala dan niar surmun rinna paliyakul khairan taruh lalu na puada ada madicingi yakudenu le puadai nasa nabita auli asmut amak bawan. Insyaallah nariku iye welile ijaga mempunyai keselamatan dan itu akan dirindukan oleh surga. Lalu yang ketiga yang dirindukan surga adalah wamut imil jian, mapandre tu malupu. Kena sisa ni ilalnay ulan ramalangi mega papuasa. Berarti nigi tau mapabuka tama golongan dirindukan oleh surga. Namun demikian, secara luas yang dimaksud di sini adalah membantu siapa saja orang dalam kesulitan. Ibantui pakire, ibantui miskinge, ibantui anak yatinge, melepaskan dari kesulitan, maka itu semua akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah waswaimi fi syahr Ramadan. Mau puasangi ulan Ramalan. Ini secara khusus ilalane ulan Ramalan nasuro Allah Ta'ala mau puasa selama tidak ada halangan. Mari kita meningkatkan ibadah puasa kita yang bisa membuat surga rindu kepada kita. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk orang yang berpuasa, di dalam surga itu mempunyai 8 pintu. Fil jannati samaniyatu abwab. Punner itu surga arwa pintu. Minha babu yusamma ar-rayyan. Di antara 8 pintu itu engka pintu riaseng ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Dega gawad di muttamai, dega gawad di mulai ritu babangi sangadina paposai. Para pendengar saudagar Iga Radio yang sama berbahagia, itulah merupakan pengantar golongan-golongan orang yang dirindukan surga, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dalam dialog atau diskusi kita. Terima kasih. Iya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al Ustaz Marmi SAG dengan tema golongan yang dirindukan oleh surga. Ya, saudagar Iga Radio yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi terkait mengenai hikmah Ramadan di bulan Ramadan ini golongan yang dirindukan oleh surga. Ya, kami menanti
dari saudagar Iga Radio yang ingin menelpon di 0811 4488 211. Jadi saudagar Iga Radio yang ingin menelpon. Ya, sebelumnya itu kita break dulu sejenak. Kita lanjutkan nanti diskusi kita. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali lagi dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema golongan yang dirindukan oleh surga bersama Al-Ustaz Marni SAG. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya langsung atau menelpon langsung di 0811 4488 211. Sambil menunggu penelpon kita diskusi saja Ustaz dulu terkait mengenai golongan yang dirindukan oleh surga. Ustadz, ini orang yang dirindukan oleh surga ini yang pertama tadi itu yang membaca Al-Quran. Kira-kira magan itu kira-kira Ustadz, seumpamanya mereka kasih engka teman-teman apa dek tur mereka kasih nengka nak guru korang. Ya bagaimana mereka kasih nah dek tu nengka kasih bisa mengaji. Apakah saya bisa juga masuk golongan yang dirindukan oleh surga?
misalkan kasih tomato tu kan megar kasih tomato dek gaga nuna ya gangkana dek nasi kola kasih rome karena mungkin rontak iga atau bagaimana. Iya. Halo, Assalamualaikum. Oh, sebelum ya ternyata ada penelpon masuk, Ustaz. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iga tu mai. Berkembar, Pak Ustaz. Iga? Berkembar. Berkembar. Putra kembar. Putra kembar. Iya. Iya, aga tu mai. Anu, aku tenang ini, Pak Ustaz. Iya. Mengenai rodoko dari jama. Pemana tuh? Iya. Nah, karena masih jarak 50 meter boleh boleh. Masih Iya. dia ulih masih gini. Di ule masuk. Sama karo. Iya. Macam kena timun rina Pak. Kan ya Allah mereka masih gini laut kan. Iya. Ya aja boleh, panggil laut boleh. Hmm. Nah, jadi kena anak kurang masuk ikut teras Oh, iya. Iya. Kurang aku tenang aku. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pakutanan Ustaz, sebetulnya ini di luar dari tema kita Ustaz toh, karena tema Taparaja Dampeng ya putra kembar. Jadi ini tema pada hari ini ya ini golongan yang dirindukan oleh surga. Tapi kalau seumpamanya nanti ada waktu bisa atau langsung bisa jauh Ustaz ya ronde pakutanana saudagarnya makada dia noleh nasib di masih dapat ya bolana si olongi masih dapat kumiha lego-lego na akada ko kama ni ko na lego-lego Allah akbar kumanir mak kacoy. Iya. Kalau seperti itu sebenarnya tidak masuk dalam golongan berjamaah. Iya. Pak dia nasi sambung. Iya. Ya, dia nasi sambung sape. Iya. Ya, iri lagi corona mega permasalahkan ni Jaga jarak. jaga jarak. Iya. Kalau itu bukan lagi jaga jarak, tidak ambil jarak. Jadi tidak ikut bagian Iya. dalam sholat berjamaah. Iya. Ya, Ya to sih apa posta sumpamana memang pul ni reke masih nana rapi reke lego-lego na reke mega jamaah. ya pokok puli nang umat tika kutatana. Iya. Peti si sambung ya rusape. Iya. Ya kukumi boleh kubawa na bola mo sempajang. Iya. Pak engka tu halang-halangan na de lelo masih Iya. ya engka halangan sehingga de lelo masih kuli boleh mas sempajang daripada kuki boleh macue. Dia tiap kacau senat sebab kita tidak ikut dalam shop salat itu. Iya. Ada penelpon yang masuk lagi Ustaz? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya tu mai. Iya mak kue tawakal di Kupalover. Oh iya. Saudara tawakal di playover ke iya, agak tu mai. Pak tawakal. Ya kasih recek jawab pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Temanya ini golongan yang dirindukan oleh surga. Iya, golongan golongan Magairo yang pertama paling dirindukan surga. Iya. Termasuk Toigaro Bantana kasih guru-guru pangaji agar unta. Iya. Ya, dua itu pertanyaan ya. Iya, yang kedua. Golongan Toigaro paling maka pertama yang paling istilahnya yang paling utama dirundukan oleh surga. Nanti bahwa termasuk Toigaro guru-guru pangaji. Iya. Apalagi kok yang itu nak kuna jama tu mengaji man. Iya. Tapi kalau tak biasa guru pang ya to mai nak pak mana. Kalau biasa malaluk mengaji. Tapi jarak tu nak sumpajang. Iya. Tapi dia magapa ka sunda kampus tay. Iya. Umur ndak kampus lain ngero biasa kita ya. Iya. Tapi ajana ni pau pa. Iya. Iya. Apa ke pau ya senna tahu Ustaz icarita situ? Kata toro ita biasa. Iya. Malaluk mengaji masa ngalina. Iya. Tapi untuk magsumpajang agama puasa agad. Biasa bisa tom. Iya. Ya mero terus tebeluna wala malo dampeng nga.
Iya. Tak terlalu anu teknik ke tanah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tawakal. Ya, Ustadz, ya mungkin bisa kita lanjutkan dari pertanyaan tadi dari Pak Tawakal. Maka golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga magami terus Ustadz. Kama kedona termasuk tuh kan asero guru pangaji. Ya, pertama kita bikin dasar dulu. Iya. Untuk dirindukan surga. Iya. Ya rondange sampai kengi sebelum utama ilalana ya hadis ya nari itu pertama dasarnya harus bertakwa. Iya. Ya, yang kedua beriman, beramal saleh. Ya kumakanja ni yaro pego ni amala-amala ia engkem itu wadinu daningki suruga pada Tuhan arampe Nabi sallallahu alaihi wasallam ri hadis pure utarangkan. Iya. Ya, nomor sedi membaca Al-Qur'an. Iya. Jadi rilene ya hadis engkep Pak. Ya. Engkep yang dirindukan oleh surga. Tetapi ketika keempat-empatnya ini kita laksanakan dengan baik, mutamamanin itu amal-amal lain. Sama dengan menjaga lisan. Dan ada amal-amal yang lain yang berhubungan dengan itu. Mapan itu malupu berarti selalu mengimpakkan harta lagi ini bersih. Jadi berkaitan dengan yang lain. Kalau dikatakan misalnya guru pengaji bahkan itu lebih bagus lagi. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, apalagi kalau selalu membaca. Ya, jadi tamamitoni ya talil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Apalagi napa guru mitoni jadi dua ni kue, dua ni naruntu. Ya, jadi suruh kan dari kumapok modelina alhamdulillah. Ya, tetapi dia nawadingi makade ya kuangkana apa kuro golo ngayalan isi di makade ki meloki makade yene utama utapu ki amirlo tajama dia nawading. Napa dia nasumpajang? Napa dia nasumpajang? Dia tolak puasa. Ya. Salah ni kumakuro. Padahal makade tuli mak baca kurang. Tapi dia nasumpa kutu. Tapi dia nasumpanya ya rega mak baca kurang tetapi tidak menjaga lidahnya. Ya, liwat mana? Liwat nenakna. Mega salah pau mapo salah. Na cerita jangan tahu. Na cerita jangan. Jadi ya ro onna baca kurang lenya ya palana. Odi lagi suruga emudani tapamacai. Pak ini pamule peng. Saya kira seperti itu. Iya, jadi seperti itu saudara Tawakal yang ada di Pleoper Kesi. Jadi ya Ustaz sumpah mana kasih ona yarna ya. Kita lanjut kita kasih tomato reking. Ini tuh sih kasih missing ya kasih mengaji apa semua karena mungkin orang tuh yang dulunya kasih nengka ipak guru ya. Jadi kira-kira bisa juga masuk ke orang-orang yang dirindukan oleh surga Ustaz. Jadi kasih nengka ngaji he. Ya, jadi terkadang memang Allah menilai seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jadi yewe perlu riala pelajaran maka dede ini sengi mengaji. Ribet tero memang karena keadaan tidak ada guru mengaji atau de itu nama elok mengaji. Iya. Jadi audisi pisah ke kue. Iya. Ya, jadi aku kami itu mau usaha. Iya. Niki dia rule misengi di usaha itulah yang dinilai oleh Allah. Iya. Ya muku demito gaga usaha. Iya. Ya, nasabagi agi tu jama-jama lo mana pa usahakan. Na ina pa kimelo dua. Ya ku dia gaga usaha na pa makadaki ai. Ku na pa ilo ipuangi dan di motoka suruga ini jauh. Tapi ku kami tu maniat sekalipun niat itu belum sampai karena tidak ada kesempatan misalnya ya. Kemungkinan besar karena masih ada rahmat Allah yang lain. Iya, saudara radio mungkin masih ada yang ingin bertanya di nomor 081144888211. Ya, sambil kita menunggu Ustadz, biasa tuh didengarkan bahwa ada itu seorang wanita
WTS lah istilahnya ini, yang memberi air minum itu ke seekor anjing yang kehausan, kemudian dia menggunakan sepatunya pada saat meminumkan anjing tersebut. Ya, mungkin pernah kita dengar Ustaz, ini kan pernah dengar bahwa wanita atau WTS tersebut dikatakan bahwa dia akan masuk surga hanya karena memberi air minum kepada anjing tersebut. Kira-kira Ustaz, itu di surga, apakah perempuan itu memang sudah ada di surga sekarang Ustaz? Iya. Ya. Jadi pertama paling berhak menentukan surga itu hanya Allah dan Rasul. Iya. Rasul itu ada dari Allah juga pengetahuan itu bahwa seseorang tersebut masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Jadi kita melihat dari riwayat ini bahwa seseorang melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas. Boleh jadi di situ letak rahmat Allah pamasina pong, sehingga mengalahkan kegiatan-kegiatan yang lalu. Rahmat Allah mendahului dengan murkanya. Ya ronaliti pamasina pong. Jadi dia ditui capat tawe, dia nawad dipandang inti tawe, maka dia ikut di masampaja, ikut di puasa. Saya tahu matu mundi engka pamase naliti nawad dingi mancaji tulis surga. Sebaliknya ini tuli masampajange, tuli puasa jatuh membanggakan diri karena boleh jadi di terakhir nanti ada sesuatu hal yang Allah murka kepada kita. Jadi ini muncul dari perasaan melihat anjing yang begitu kehausan akan melepaskan dahaganya. Jadi hikmah yang paling penting diambil adalah aswe lagi itulung ipinu mengantar ke surga, apalagi kalau sesama manusia. Pada terupa tahu. Nah iyalah roh aswe olok-olok kami namatuna kulit. Magi wakada olok-olok kami namatuna. Nasaba biasa nyongi mantri balita tapi makada kinyong asu. Pacuy si aswe. Padahal tadi kasih alena. Ya, artinya begitu hinanya kita pandang itu anjing. Oh iya, kita penerima bergabung. Iya, halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak teman kereba Pak Syahrul Cokas. Semua masih terbaring ini. Iya. Asik sekali saya dengar ini berbicara ini. Iya. Tema kali ini Ustaz, golongan yang dirindukan oleh surga, Pak Cokas. Jadi biar dia waktu tanangnya, seumpama dia rajin beribadah, rajin ini. Pokoknya sudah ini, tetapi kadang juga ketika itu ada perbuatan-perbuatan yang lalu kita ini lakukan. Apakah nanti Allah bisa mengampuni dan lain sebagainya atau memberikan ampunan? Itu satu. Terus yang kedua, dalam tadi ini yang diberikan oleh Allah itu orang yang sering membaca Al-Quran. Kalau kita ini dalam setiap saat ini, anggaplah tidak tempat berwudu, tapi kita mau membaca Al-Quran, apakah pahalanya sama kalau berwudu atau tidak? Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga terakhir, kami kan sudah yatim piatu, orang tua sudah tidak ada, bapak ibu sudah tidak ada. Apa doa yang paling utama atau apa yang kami dapat lakukan yang mudah dan sangat gampang kita lakukan, amalan itu juga diterima oleh orang tua kita dan kita juga anaknya bisa menerima amalan itu. Itu barangkali yang dari saya Saharudin.
Cokas di situ. Iya. Terima kasih. Iya, Ustadz. Ya, mungkin kita langsung saja menjawab pertanyaan dari Bapak Sahrudin Cokas yang ada di Toeh sana. Iya, pertanyaan pertamanya tadi itu ya rajin beribadah namun ya karena perbuatannya masa lalunya. Ya, masa lalunya. Ya. Baiklah, kalau tadi ayat yang saya baca pertama dari surah Al-Imran ayat 133, kalau diteruskan sampai 135 itu ada jawabannya. Bahwa surga itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfar. Jadi itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan putus asa bahwa dosa saya yang lalu banyak. Ya. Mari kita istighfar, mari kita tobat. Apalagi di bulan Ramadan ini, saat sekarang ini kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan itu ke 3 bagian. Bagian pertengahan itu maghfirah. Adapun Allah Ta'ala. Ya, bisa dibayangkan maka dia merejingi kapang idi utama ilalna suruga narikutania dan punapuang. Ya kutania dan punapuang. Merejingi tama suruga. Pak ibayangkan isiage egana parintana puangi mapur lalu de nari papule. Ibayangkan mapamula jajita narapi ilalna yewatu siaga tu egana larangan na pong Allah Ta'ala ilulu. Ya kutania dan punapuangi. Itulah sebabnya bulan Ramadan penuh berkah, penuh nikmat. Salah satu nikmat yang paling tinggi adalah maghfirah Allah. Kita memohon ampunan Allah. Jadi kalau kita sekarang sudah rajin sholat, rajin puasa, ajaton atau rajin rola ini larangan napuangi. Insya Allah nareko itu bakal ngiro apapun sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada kita. Ya, kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Cokas, pahalana yang membaca Al-Quran, kan tadi orang yang diberikan surga, dia hanya menanyakan pahala membaca Al-Quran itu, pada gak kira-kira stas ya kok majene ki napa baca Al-Quran atau DP ya jene napa lu baca? Sebelum sampai ke situ, ipan seolo makede menyentuh lagi, tidak boleh kalau tidak bersih atau tidak berwudu. Jadi kita tidak boleh memang membaca Al-Quran kalau tidak berwudu. Ya, jadi kalau mau dibandingkan itu. Saya kira bukan perbandingannya karena memang ada yang tidak boleh. Ya, yang berwudu itu dibolehkan, kalau tidak berwudu memang tidak boleh. Iya, Ustaz. Ada penelpon masuk dulu, Ustaz. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iga tumai. Imani kilo di Pak. Oh, meni kilo 1. Iya. Elok aku tanah aku Pak Ustaz. Iya. Ya rawi tak seumpama tawen aku meca ikuidi masuknya iyalah. Iya. Magiro na tulis sumpah jaku mina gora-goranga na puasaku. Percuma mi puasa ko. Nako majak sipaan na de wis ada sipa aga sa di puro pogao na de mamim magago. Iya. Ya mir tanah ko pa kada makada masuk pajang ngaso ko mapuasa aso ko makunray pa ko napaciknya su na di kasalan aso napadangari kay makuro ya mir pa ko tanah ko pa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita jawab Ustaz, kita jawab dulu dari pertanyaan tadi dari Pak Cokas yang ketiga, yaitu makadai
amalan-amalan yang gampang dilakukan dikasih naruntuk to pahala na to matwaku labe engkato ya. Jadi amalan yang paling mudah dan memang dianjurkan dalam hadis ilo doa. Dalam bentuk doa ini apa saja. Jadi engkatona ku tomatwata katona kuidi. Jadi bisanya maniaki kiri Fatihah. Iya. Maka pahala Fatihah itu engkato kuidi engkato ku tomatwata. Ya, itu paling mudah. Atau mak baca kurangi ini akan untuk pahala kepada orang tua kita juga tetap